Tanggal berapa sekarang? Tanggal 9 hari Senin, tanggal 9 bulan tahun 2023. Hari ini adalah hari pertama masuk sekolah di semester 2. Ya, alhamdulillah. Bagaimana liburannya, menyenangkan? Kenapa tidak? Di bawahnya, awal di rumah bobo, main HP. Kalau di liburan, mana liburan? Di rumah saja. Yang penting kalian menikmati liburnya, dan kalian sekarang kembali ke sekolah lagi dengan semangat. Siap? Semester 2 harus lebih semangat. Siap semuanya? Siap. Oke, biar semangat kita kasih tepuk dulu ya. Siap, konsentrasi. Konsentrasi. Konsentrasi dimulai. Tepuk pagi. Tepuk siang. Tepuk sore. Tepuk malam. Ada yang pak sedikit. Kasih. Di acara. Oke. Konsentrasi sekali lagi. Tepuk pagi. Tepuk malam. Tepuk siang. Tepuk pagi. Tepuk sore. Tepuk malam. Konsentrasi masih belum ada. Masih belum konsen. Tepuk malam. Ya, malam nggak ada ya. Ini. Tepuk pagi. Tepuk siang. Tepuk sore. Tepuk malam. Kamu mau apa? Mau hadiah ini? Mau Aceh. Masih suasana rumah masih terbawa. Belum konsen apa ya? Udah, kita sekali lagi konsentrasi. Konsentrasi dimulai. Alhamdulillah. Terima kasih. Kita sudah mulai belajar hari ini, dan sebelum belajar kita nanti berdoa seperti biasa yang disampaikan oleh Bapak, dan nanti akan kita buat kesepakatan kelas. Ya, siap semuanya? Oke. Silakan Kak. Belum belajar, mari kita berdoa. Berdoa dimulai. Ya Allah, tambahkanlah ilmuku dan berilah kami pemahaman yang benar. Alhamdulillah. Allah, mudah-mudahan kita berdoa belajar hari kita hari ini diberikan keberkahan dan memberikan ilmu yang bermanfaat kepada Allah Subhanahu wa taala. Oke, kita siapkan dulu kalian alat tulisnya. Sudah siap semuanya? Nah, sebelum nanti Bapak mengabsen, kita buat dulu kesepakatan kelas
Di mana nanti kesepakatan kelas ini diharapkan apa yang yang kita sepakati kita laksanakan, termasuk dari Bapak juga, dari Ibu juga sama ya. Bagaimana nanti ketika masuk sekolah, istirahat dan keadaan kelas ya. Ya Bapak, tadi semuanya. Jadi setelah berdoa, kita lanjutkan mengabsen ya. Barangkali selama liburan kalian masih terbawa liburan, masih ingin tambah libur lagi. Yang hadir, bilang hadir ya, bukan tangan kalian. Aldi Rifaldi hadir. Almira, Alvia, Andi, Iswandi, Andini Ayatul Husna, Andri Hermawan, ya Andri, Anugrahku, Asmabia, Asyifa, Despila, Depana, Devina, Dewi Misela, Dika Aditya, Dita Riana, Eliana Septiani, Farel, Pasha, Pasha sakit ya, Rizka, Hana, Irzan, Injagi, Irfan, Kaisa, Krishna, ada Krishna, belum masuk. Sinta, yang tidak masuk 2 orang ya, yang satu sakit, semoga lekas sembuh, dan satu lagi tidak ada keterangan apa. Jadi besok mudah-mudahan bisa masuk, mungkin masih suasana hidup atau apa ya. Ya berikutnya setelah absen, bagaimana kita tadi rencanakan hari ini, karena masih hari pertama sekolah ya, biasanya masih suasana libur biasanya ya. Kadang-kadang kalian biasanya jam segini ngapain coba kalau libur? Aduh tidur nenek. Tidur. Sholat subuh nggak? Sholat dulu, udah sholat baru bukan tidur lagi. Mandi dulu, ikut beres-beres rumah, bantuan si bapak. Ya, makanya untuk kali ini sebelum nanti kita masuk ke materi, kita buat dulu kesepakatan. Kalau ya kita tulis dulu sekarang hari apa? Hari Senin, tanggal 9 bulan 1 2020. Tuh libur naon bisa tahun. Masa tidak waras. Tahun 3.000 ya, Pak. Dan cukup ya. Nah, nanti Bapak akan kasih beberapa orang sticky note ini. Nanti kalian tulis kesepakatan kita belajar selama 1 minggu ke depan. Ya. Nanti kita kesepakatan, maksudnya adalah ketika kita sudah buat kesepakatan, kita sama-sama laksanakan, ya, itu akan menjadi kesepakatan itu akan menjadi keyakinan kelas. Menjaga keyakinan. Jadi buat keyakinan ini nanti udah tertanam menjadi kalian, itu akan menjadi sebuah kebiasaan, ya. Nah, kita akan buat hari ini sebelum belajar, yaitu tentang kesepakatan. Kesepakatan kelas ya.
Nah, nanti kalian Bapak akan kasih sticky note ini. Ya, nanti kalian tulis kesepakatannya lalu ditempel di depan. Siap semuanya? Oke. Hah? Bebas nih teh. Ya, ini kesepakatan kelas saja. Ini kenapa? Yang lain tulisnya dulu di Pak. kalian tulis dulu nanti di bukunya ya. Ayo, bijar. Sudah dapat 5. Perwakilan saja ya. Kalian nanti tulis dulu di buku kalian. Nanti akan Bapak kumpulkan itu menjadi sebuah keyakinan kelas, kesepakatan kelas bersama. Yang lain tulis di buku. Ayo baik, Pak. Ya. Ambil dulu. Perwakilan saja ya. Yang baris ada. Ini ada udah. Perwakilan ya. Kalian nanti dalam satu ibarat satu kelompok ini ya. Nanti tulis seorang, nanti ke depan seorang. Ya. Nanti dengar dulu. Ini kan satu kelompok ibaratnya satu baris ini. Nah, kalian boleh ke sini. Kamu punya masukkan ke sini. Ya, kamu bisa kan? Nanti masukkan ke sini. Kamu juga satu. Jadi cari ke teman kalian. Jadi masuk aja sini. Jangan terlalu panjang, pendek-pendek saja. Nah, apa yang perlu disepakati? Pertama, masuk kelas. Sepakat jam berapa? Ya. 2, sebelum masuk kelas apa dulu? Baris dulu di depan kelas untuk memeriksa kerapihan, baik mulai dari rambut sampai sepatu. Ya, diperiksa. Terus nanti saat belajar apa coba? Ayo, ya. Nah, seperti itu. Silakan kalian, Bapak ngasih beberapa contoh saja. Kalian mulai tulis dari mulai masuk sampai pulang sekolah, termasuk keadaan di kelas. Ini apa? Pulang jam 9 itu kan nggak mungkin. Boleh pulang jam 9. Ya nggak bisa ya. Karena itu sudah. Jangan sampai nanti keyakinan kelasnya, kesepakatan kelasnya itu berbenturan dengan kesepakatan sekolah. Ya, dan sekolah kan kita pulang habis waktu belajar jam 11.40. Jangan sampai pulang jam 9 itu kita. Ya. Ke toilet juga boleh kalian diikuti. Pada saat belajar harus seperti apa? Saat ulangan, saat mengerjakan tugas itu bagaimana? Ya, saat ulangan juga, saat mengerjakan soal, tidak marah. Coba, menurut kalian aja mau apa? Tapi jangan berbenturan dengan aturan sekolah. Ya, seperti tadi yang saya Bapak kalau minta pulang jam 9, itu kan tidak mungkin. Karena apa? Karena itu tidak akan berbenturan dengan aturan sekolah. Apa lagi? Tidak mengganggu teman yang sedang mengerjakan tugas. Tidak kontak. Kita mulai lagi ya. Ya. Nah, setelah kita tadi membuat kesepakatan dan kalian sudah rutin juga ya tadi
kesepakatan apa yang kalian tulis. Nah, Bapak sudah sediakan Serofom untuk menempelkan kesepakatan kalian yang telah kalian tulis di sticky note, ya. Nah, silakan untuk yang pertama, tapi sebelumnya mau menjelaskan dulu. Nah, selanjutnya silakan yang mau menuliskan atau menempelkan hasil kesepakatan yang telah kalian tulis. Mulai dari belum ada yuk. Siap depan. Ya. Karena Bapak ingin kalian membacakan kesepakatannya, lalu kita tempelkan di papan yang serofom ini. Ini akan jadi saksi, ya. Yang di kalian tulis di sini akan jadi saksi dan akan jadi keyakinan kalian selama belajar 1 minggu ke depan. Siap semuanya? Terima kasih, Oka. Selanjutnya, perempuan. Nah, di belakang. Anak-anak tidak. Masuk kelas jam 7, sepakat? Bapak tadi tidak boleh berbenturan dengan aturan sekolah, karena sekolah menentukan jam 7, berarti kita ikuti aturan. Maka lanjut. Tidak mencontek saat mengerjakan ulangan. Maka silakan. Wajib bawa air minum. Tidak. Nanti itu bisa masing-masing saja, ya. Kalau kalian mau air minum, boleh bawa. Karena kita sudah menyediakan di kelas ada, ya. Tidak ribut saat belajar kalau di kelas sudah ribut. Maka lanjut. Tidak boleh mencoret-coret tembok. Itu perbuatan apa namanya? Kurang baik. Iya, bukan tercela. Ini ya. Tidak boleh menunda sembarangan. Sepakat? Di kelas nggak boleh. Berikutnya, buang sampah pada tempatnya. Sepakat? Ya. Tiket sesuai jadwalnya. Sepakat? Jangan sampai kalian tiket hari Senin tiket, Selasa tiket, Rabu tiket, semua ditiketkan. Itu sepakat sekali. Lanjut. Sudah. Ya, terima kasih untuk kesepakatan. Untuk Najwa. Lanjutkan laki-laki. Silakan.
Silakan sekolah. Wajib piket. Wajib piket. Wajib piket. Sepakat itu ya. Berikutnya. Tidak berisik saat belajar atau guru menerangkan. Tidak berisik saat belajar atau guru sedang menerangkan. Sepakat? Dan terus? Harus izin bilang ke toilet. Harus izin mau ke toilet. Sepakat? Jangan sampai kalian mau ke toilet sudah seperti ayam mau keluar atau ayam lewat tidak permisi. Ya, permisi dulu sama. Berikutnya. Tidak membuang sampah ke kolong meja. Nah, tidak membuang sampah ke kolong meja. Sepakat? Nanti sebelum kalian pulang dicek dulu ke kolong mejanya. Kalau di kolong meja ada sampah, sebelum pulang kalian bawa dulu, ambil buang ke dekat. Sepakat itu? Sepakat semuanya? Terima kasih. Ya, tepukan untuk Mirza. Selanjutnya, silakan Daniana. Silakan kasih jalan. Ditempel saja ya, Bapak ya. Ya, terima kasih. Berikutnya, ya, betul. Tempelnya. Ya, berikutnya, silakan dengan Asman. Ya, terima kasih. Selanjutnya, silakan. Ya, terima kasih. Ya, terima kasih. Berikutnya, tempel. Ya, 1, 2. Ada lagi? Ya. Nah, berarti kesepakatan yang pernah kalian buat tadi Bapak sudah dikelompokkan ya. Jadi kesepakatan yang ditempel di sini adalah mutlak dari perwakilan kalian masing-masing. Sudah memberikan kesepakatannya dan tuliskan di sini. Bapak bacakan lagi ya. Kita kesepakatan dulu hampir sama. Kalau Bapak lihat di sini. Wow. Anak-anak sekalian, dari kesepakatan ini, Bapak dari tulisannya saja di sini ada tadi masuk jam 7, sepakat ya? Terus ada pada saat pelajaran dimulai atau berlangsung tidak ribut, ya. Nah, berikutnya tidak mencontek saat ulangan atau mengerjakan tugas, sepakat? Nah, berikutnya menjaga kebersihan kelas dengan membuang sampah pada tempatnya dan tidak membuang sampah di kolong meja. Berikutnya pelaksanaan piket kelas. Pelaksanaan piket kelas itu dilaksanakan setelah pulang sekolah. Mejanya dirapikan, lalu menyapu dan mengepel. Sepakat ya? Berikutnya waktu istirahat. Waktu istirahat itu jam 9.30. Kita peraturan sekolah. Dan masuk istirahat itu jam 10. Masuk istirahat jam 10. Dan pulang sekolah jam 11.40 sesuai dengan habis jam pelajaran. Udah ya, kita lanjut. Setelah tadi waktu masuk, waktu keluar, ini saat di kelas. Kalian tidak mengganggu atau membuli teman kalian. Kalau bahasa kitanya, bahasa Sunda nyirikan.
Dan tidak boleh juga menyebut nama orang tua. Juga tidak sopan. Baik orang tua kalian di rumah ataupun di kelas. Ya, harusnya di kelas juga tidak boleh menyebut nama guru. Ya, sebut saja bapak guru, ibu guru, jangan sebut namanya. Itu juga kurang sopan. Berikutnya di sini ada tidak mencoret tembok. Tadi sudah dibacakan dari teman kita. Tidak nyontek sudah, ini juga nyontek sudah. Yang ini ada nih, jangan saling membenci dan tidak bermusuhan. Itu tolong ditamkan baik laki-laki atau perempuan. Ya. Dan tidak boleh membawa lato-lato ke sekolah. Sekolah atau ke kelas? Berarti kalau ke sekolah nanti ada yang main lato-lato di sekolah, nanti bapak ibu guru akan ambil, akan dirampas, simpan ya. Nanti bagi-bagi. Dan satu lagi, ini ada main HP. Tidak main HP saat jam pelajaran. Setuju? Pertanyaannya, boleh tidak ke sekolah bawa HP? Sepakat? Nah, kalau bisa HP itu digunakan pada saat jam-jam tertentu dan disuruh oleh bapak ibu guru. Ketika apa? Ketika nanti ada ulangan ataupun ada kegiatan yang memerlukan handphone. Kalau hari biasa, kita sepakat jangan bawa HP ke sekolah kecuali nanti ada tugas khusus untuk bawa HP oleh bapak ibu. Dan bawa HP. Tidak meminjam, ini ada lagi nih. Tidak boleh meminjam barang tanpa izin yang punya. Apalagi ngambil sembarangan. Mereka ada ambil dipakai, itu sama saja. Kalau di agama kita itu namanya gasab. Gasabnya sama dengan apa? Mencuri kene. Meskipun kita memberikan, ambil saja. Kita pakai, terus kita simpan lagi. Kita simpan. Mencuri atau gasab. Kalau mau pinjam pensil, penghapus, barang apapun di kelas teman-teman kalian, biasakan minta izin dulu dan harus mendengar apa? Mendengar izin. Boleh, mangga, boleh, jangan sampai pulang dan tak sawai. Juga tidak boleh. Sepakat semuanya? Ada lagi yang terlewat di sini? Tidak suka membeli sudah. Fasilitas, nah ini tidak merusak fasilitas sekolah baik di kelas maupun di luar kelas. Taman, meja, ini ya meja jangan juga di takol-takol, coret-coret kita nggak boleh. Sepakat semua? Tidak merusak meja atau alat fasilitas sekolah? Ya. Mungkin itu kesepakatan kelas hari ini. Ini berlaku untuk seminggu ke depan. Nanti hari depan lagi kita buat kesepakatan lagi. Takut-takut kalian lupa. Ya, Bapak memang sudah menyiapkan di sini ya, tata tertib kelas. Ini kan kadang-kala tata tertib pun tidak terbaca. Bapak ingatkan lagi, Bapak akan tempel di sana. Ini adalah kesepakatan kelas yang kita buat. Dan terima kasih untuk kesepakatan hari ini. Mudah-mudahan apa yang telah kita sepakati kita dapat laksanakan secara serius, kita laksanakan secara dengan penuh tanggung jawab. Siap semuanya? Oke. Kalau sudah untuk kesepakatan kelas hari ini Bapak cukup sekian. Sekarang kita siapkan alat tulisnya, kita lanjut ke belajar. Bismillahirrahmanirrahim.
syukurillah bi ni'matillah wa salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad fil alamin innaka Hamidum Majid. Amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, man ahabba an yusata lahu fi rizqihi wa yusa'alu fi ajalihi falyasir rahimah. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wal muslimat minal mahdi ila lahdi. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasulun nabiyul karim. Faqala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Yang terhormat Ibu Kepala Sekolah SD SDN yang selalu memberikan motivasi, dorongan dan dukungan, terutama dalam pelaksanaan atau bimbingan dalam program calon guru penggerak angkatan 7. Tak lupa yang saya hormati rekan Bapak Ibu guru SD Satakan, yang tak lupa juga selalu memberikan dukungan, motivasi serta arahan dari Bapak Ibu guru semua, sehingga untuk saya bisa sampai pada modul 1.4 ini, di mana alhamdulillah berkat rojongan dan dukungan semuanya saya bisa sampai untuk menyelesaikan modul 1, yaitu sudah 1.4. Dan tak lupa sholawat beserta salam semoga tetap terlimpah ruah bagi baginda Rasulullah SAW, karena dengan izinnya juga, dengan risalah yang dibawa oleh beliau, sehingga kita dapat merasakan nikmatnya kebahagiaan di alam dunia ini. Karena sejatinya Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan menciptakan manusia, makhluk dengan seluruh isinya, kecuali pertama yang dibuat adalah nurnya Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Kita juga bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita dilahirkan menjadi umat Rasulullah SAW, sehingga kita dapat menjadi seorang yang paham tentang risalah beliau. Karena jangankan kita sebagai manusia biasa, bahkan para nabi terdahulu pun ingin menjadi umatnya Rasulullah SAW, karena ada yang mahal dari Nabi Muhammad, yaitu syafaatnya, syafaat pertolongan kita nanti di akhirat. Dan mudah-mudahan dengan kita menjadi sababnya, yaitu asbabnya silaturahim, menjadi sababnya kita yaitu talabul ilmi di sini, insya Allah ini akan menjadi saksi di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita menjadi umat yang cinta kepada ilmu, umat yang cinta juga untuk mengamalkan ilmu. Dan insya Allah kita menjadi salah satu contoh, yaitu dari hadis Nabi, yaitu ilmun yuntafa'u bih, yaitu ilmu yang bermanfaat untuk kita amalkan. Insya Allah yang menjadi jalan atau bekal kita nanti di alam akhirat. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang saya hormati dan Allah muliakan, kesempatan ini tidak akan banyak yang saya sampaikan, itu mungkin sekedar pembukaan, di mana pada kesempatan ini saya ditugaskan atau melaksanakan tugas daripada modul dari LMS, yaitu di modul 1, di mana modul 1.1, 1.2, 1.3 dan 1.4 itu memang ada aksi nyata. Dan untuk aksi nyata di modul 1.4 yaitu tentang sosialisasi atau berbagi pengalaman dan pemahaman mengenai penerapan konsep-konsep inti budaya positif. Modul 1.4 yaitu tentang budaya positif. Nah, selanjutnya
di rencana awal, rencana tindakan untuk aksi nyata, yaitu yang latar belakangnya adalah bahwa pembelajaran di sekolah akan berlangsung dengan baik jika didukung dengan penerapan budaya positif. Dengan budaya positif ini pula akan terwujud pembelajaran yang berpihak kepada siswa atau student center, sehingga siswa bisa belajar dengan aman, nyaman, dan senang. Nah, untuk mendukung terwujudnya budaya positif ini, izin berdiri. Di sekolah perlu adanya yaitu pembentukan keyakinan kelas dan penerapan segitiga restitusi. Di mana insya Allah nanti akan dibahas bagaimana pembentukan keyakinan kelas dan penerapan segitiga restitusi. Disertakan juga mungkin belum semua guru paham tentang keyakinan kelas dan segitiga restitusi. Oleh karena itu perlu dilakukan yaitu yang ini sekarang, yaitu sosialisasi tentang pembuatan keyakinan kelas dan penerapan segitiga restitusi bagi para guru tidak sedikit disertakan. Tapi yakin kalau untuk bahasa Sunda mah lebih barat mapatahan mojai kamari maksudnya banten yang namanya memberikan penjelasan, memberikan pemahaman itu kepada yang sudah pintar, yang sudah bisa. Begitu, mohon izin. Saya mungkin di sini hanya melaksanakan tugas dan ikut sosialisasi juga. Mudah-mudahan yang mungkin sudah lupa bisa diingatkan lagi, ataupun yang belum tahu itu bisa menjadi perbendaharaan ilmu untuk kita semua. Selanjutnya, latar belakang apa tujuan dilaksanakannya, yaitu tujuan dari aksi nyata ini adalah guru mendapatkan pemahaman, yaitu mengenai keyakinan kelas dan segitiga restitusi sehingga bisa diterapkan di sekolah untuk mendukung terwujudnya budaya positif. Jadi intinya yaitu untuk mewujudkan budaya positif. Yang menjadi tolak ukurnya adalah keberhasilan aksi nyata ini. Satu, guru memahami konsep pembuatan keyakinan kelas dan penerapan segitiga restitusi. Dua, adanya poster atau dokumen keyakinan kelas yang dipajang di setiap kelas. Yang ketiga, guru mampu menerapkan segitiga restitusi saat menangani permasalahan siswa. Itu yang tolak ukurnya. Dan yang poin selanjutnya yaitu dukungan. Alhamdulillah, dukungan yang pertama yaitu berupa izin pelaksanaan kegiatan dari kepala sekolah, dan yang kedua dukungan dari rekan teman sejawat atau guru untuk mengikuti kegiatan sosialisasi. Untuk itu saya ucapkan dulu terima kasih dan tepuk tangan untuk ibu bapak guru hebat semuanya. Terima kasih. Baiklah bapak ibu sekalian, konsep-konsep apa ataupun materi-materi yang akan disampaikan nanti, yaitu dari aksi nyata modul 1 didik 4 ini. Yang pertama yaitu pemahaman paradigma pendidikan atau belajar, Yang kedua tentang disiplin positif. Yang ketiga kebutuhan dasar manusia. Yang keempat motivasi perilaku manusia. Yang kelima posisi kontrolnya. Yang keenam ini yang tadi yang lebih pokok yaitu keyakinan kelas, dan yang ketujuh adalah segitiga restitusi. Jadi insya Allah nanti beberapa waktu ke depan itu akan menjelaskan dari 7 poin ini. Nah, yang poin yang pertama yaitu perubahan paradigma belajar. Dimana sudah kita ketahui bahwa negara kita pernah dijajah, pendidikan di zaman kolonial penjajahan, di mana rakyat atau masyarakat Indonesia itu hanya diajari, kalau bahasa kita sekarang itu calistung, baca, nulis, ngitung, tanpa diberikan pembelajaran yang lain. Dan itu adalah untuk kepentingan penjajah juga, di mana belajar menulis, belajar menghitung, belajar membaca itu mereka orang-orang penjajah sediakan. Yang diambil pun bahkan orang-orang yang memiliki kedudukan atau orang-orang ningrat kalau bahasa dulu ya,
orang-orang imran, orang-orang yang memiliki kedudukan lebih tinggi di sosial masyarakat. Kalau orang-orang rakyat biasa itu bagaimana mereka bisa dapatkan pendidikan? Insya Allah tertinggal. Beda dengan zaman sekarang, pendidikan di era modern, di era milenial juga, pendidikan paradigma baru bahwa pendidikan itu berpusat pada murid untuk mencapai kebahagiaan lahir dan batin yang setinggi-tingginya. Jadi pendidikan itu bukan hanya melahirkan mendapatkan ijazah ataupun mendapatkan kompetisi, juga harus ditingkatkan. Kita ketahui kalau di sana, saya sedikit gambar ada di sini dengan zaman-zaman beretok, dan di sini sudah terlihat ada murid yang sekarang sudah bisa menggunakan gadgetnya ya dengan dengan teknologi yang sekarang digunakan. Gitu. Jadi perubahan paradigma. Kalau dulu bahwa pendidikan di zaman kolonial hanya berupa calistung, membaca menulis berhitung, dan seandainya pun pendidikan itu hanya kepentingan untuk kolonial juga. Tapi sekarang lebih berpusat pada siswa dan untuk mencapai kebahagiaan lahir dan batin yang setinggi-tingginya. Nah, berikutnya tentang paradigma baru yang dikemukakan oleh Kemendikbud Ristek. Nah, tahun 2022 menyampaikan bahwa pembelajaran yang berorientasi pada penguatan kompetensi dan pengembangan karakter yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Nah, pembelajaran paradigma baru ini memastikan praktik pembelajaran yang berpusat pada murid, yang mana setiap murid belajar sesuai dengan kebutuhan dan tahap perkembangannya untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Ternyata apa yang dibawa oleh Bapak Menteri sekarang yaitu ujung-ujungnya itu mewujudkan, atau tujuan utamanya yaitu mewujudkan profil pelajar Pancasila. Jadi menjadikan manusia-manusia yang nantinya adalah dapat menyerap apa nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Oke, selanjutnya, nah apa itu profil pelajar Pancasila itu? Mencakup ada 6 profil. Yang pertama yaitu diharapkan nanti beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yang kedua, memiliki profil atau sikap yaitu mandiri. Yang ketiga, bernalar kritis. Yang keempat, berkenegaraan global. Yang kelima, dan yang keenam adalah kreatif. Dan ketika keenam profil atau sikap ini muncul, maka insya Allah ini akan mendorong juga majunya pendidikan di Indonesia. Berikutnya yaitu materi tentang disiplin positif. Nah, dalam budaya positif kita, maka atau makna atau arti kata disiplin dimaknai menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kalau kita garis bawahi, yang jadi pokoknya adalah kepatuhan. Kepatuhan ini adalah sifat daripada penanaman disiplin yang akan menjadi suatu kebiasaan, habit. Dan berikutnya, kita sebagai pendidik, tujuan kita adalah ini, menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebijakan universal dan memiliki motivasi intrinsik, bukan ekstrinsik. Apa itu motivasi intrinsik dan ekstrinsik? Disiplin positif, disiplin positif juga ini merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran anak untuk melakukan sesuatu tanpa imbalan, tanpa reward, tanpa hadiah, ataupun tanpa ancaman atau hukuman. Sehingga anak itu ketika berdisiplin, ketika patuh itu adalah datang dengan dorongan hati nuraninya sendiri. Kita lihat sebagaimana dijelaskan. Kalau muncul ya, maaf. Jadi ada nilai intrinsik itu, maaf, datang dari diri siswa sendiri. Jadi dengan sadar mereka melakukan disiplin itu bukan karena takut dihukum ataupun karena diiming-imingi hadiah
ataupun tanpa diancam, yaitu nilai secara intrinsik. Kalau ekstrinsik yaitu adanya dorongan dari pihak luar, baik berupa hadiah, ancaman ataupun hukuman, sehingga anak itu merasa ditekan, ya. Nah, berikutnya materi yang ketiga yaitu tentang kebutuhan dasar manusia. Kita ketahui bahwa manusia itu ketika untuk membutuhkan 5 pokok ini. Yang pertama, manusia butuh untuk bertahan hidup. Yang kedua, manusia butuh kasih sayang dan rasa diterima. Yang ketiga, ingin atau rasa kemuasaan. Yang keempat, ada rasa untuk kebebasan. Dan yang yang kelima yaitu kesenangan. Apa yang dimaksud dengan 5 poin tersebut? Yang pertama yaitu kebutuhan bertahan hidup atau kebutuhan atau survival. Nah, apa itu? Yaitu kebutuhan yang bersifat fisiologis untuk bertahan hidup, yaitu misalnya kesehatan, rumah, makanan. Itu disebut juga kebutuhan pokok kalau kita ya. Nah, yang kedua yaitu manusia butuh kasih sayang dan rasa diterima atau kebutuhan untuk diterima. Kalau kasih sayang pasti jangankan kita sesama manusia ya, terutama kita ingin mendapat kasih sayang Tuhan yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini ketika kebutuhan kasih sayang ini diperlukan oleh manusia, rasa diterima, maka kebutuhan ini dan 3 kebutuhan berikutnya yaitu kebutuhan psikologis ya berikutnya. Dan yang ketiga yaitu rasa ingin atau penguasaan, kebutuhan pengakuan atas kemampuan. Bisa kalau kita ingin punya menceklon punya apakah bisa punya kelebihan, itu biasanya ingin ada pengakuan. Tapi bukan karena ingin diakui juga, tapi biasanya ada pengakuan dari pihak lain. Nah, kebutuhan ini berhubungan dengan kekuatan untuk mencapai sesuatu, menjadi lebih kompeten, menjadi lebih terampil, diakui atas prestasi dan keterampilan kita, didengarkan dan memiliki rasa harga diri. Nah, ini yang paling penting adalah merasa atau punya harga diri, tapi jangan merasa rendah diri. Rendah diri harus punya, tapi tidak boleh menjadi rendah diri. Dan berikutnya yang keempat yaitu kebutuhan bertahan hidup. Di mana kebutuhan bertahan hidup ini yang tadi survival, yaitu kebutuhan yang bersifat fisiologis untuk bertahan hidup. Nah, ini maaf ini yang tadi ya. Dan yang keempat, maaf, hak untuk kebebasan. Lanjut saja. Yang kelima yaitu untuk kesenangan atau kebutuhan untuk merasa senang. Kebutuhan akan kesenangan adalah kebutuhan untuk mencari kesenangan, bermain, tertawa, dan bayangkan hidup tanpa kenikmatan apapun betapa menyedihkan. Jadi tetap ya, kita yang namanya kehidupan pasti butuh yang terakhir ini tentang kesenangan. Lanjut saja. Nah, yang keempat, yang keempat yaitu motivasi perilaku manusia. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, motivasi adalah dorongan yang timbul pada diri seseorang secara sadar atau tidak sadar untuk melakukan suatu tindakan dengan tujuan tertentu. Kalau kita punya semangat, punya motivasi, punya keinginan, pasti ada tujuan tertentu. Contohnya kita sekolah saja, atau kita kuliah ambil D2 atau S1 PGSD, berarti tujuan kita ingin menjadi guru. Kalau kita berkenalan laki-laki dan perempuan, pasti tujuannya untuk apa coba? Yang masih single untuk menikah, contohnya. Tujuan pasti setiap kita melakukan sesuatu pasti ada tujuan yang kita ingin capai. Nah, motivasi ini juga dibagi 2 jenis. Yang pertama ini yaitu motivasi ekstrinsik, yaitu motivasi yang berasal dari luar. Nah, ini mah. Jadi murid melakukan disiplin diri itu dikarenakan takut dihukum, tadi ya, atau karena ancaman,
atau karena menghindar dari hukuman. Jadi mereka itu tidak sadar diri, tapi mereka melakukan sesuatu itu, disiplin dirinya itu karena adanya ancaman atau takut dihukum, takut dimarahi, takut dijewer dan seterusnya. Lalu murid juga melakukan disiplin diri ini dikarenakan ingin mendapatkan imbalan, mendapatkan hadiah, berupa hadiah atau pujian dari orang lain. Memang tidak diharamkan ya ketika kita memuji orang lain. Bahkan itu juga satu hal yang bagus ketika seseorang mendapatkan suatu kenikmatan ataupun udah suatu yang baik, kita bagus, itu juga boleh, tapi mungkin tidak terlalu berlebihan dalam memujinya. Berikutnya motivasi yang kedua yaitu motivasi intrinsik, motivasi yang berasal dari dalam diri manusia itu sendiri. Contohnya ketika siswa menghargai nilai-nilai kebajikan itu sendiri. Lalu murid melakukan disiplin diri dikarenakan sadar, ini yang kita bawahi, yaitu sadar akan nilai-nilai kebajikan dalam dirinya, bahwa yakin setiap manusia itu dilahirkan dalam keadaan suci. Kullu mauludin yuladu ala fitrah. Semua manusia itu dilahirkan dalam keadaan suci. Tinggal bagaimana nanti pendidikan orang tuanya, baik orang tua di rumah ataupun orang tua di sekolah, yaitu mengajarkan anak atau mendidik anak untuk menjadi dia mau dibentuk apa, itu tergantung dari pendidikan orang tuanya. Berikutnya, konsep disiplin dengan identitas yang gagal. Wah, ini bagaimana nih? Ini menarik juga nih. Karena hukuman, nah ini biasanya kalau hukuman itu terasa lebih menyakitkan. Pengalaman. Alhamdulillah memang saya merasakan juga ketika sedang masih usia SD, itu sampai sekarang sudah berapa tahun? 20 berapa tahun ya? SD, SMP hampir saking banyak ya Pak. Hampir 20 tahun lah, 20 tahunan, 25 atau 30 tahun yang lalu. Ketika kesalahan terjadi, cuma sepele padahal mah, ketika rambut gondrong, ini si telinga naik ke atas, karena itu telinga yang naik atau rambut yang turun, yang panjang, itu sampai diberi apa istilahnya? Bere jimat ngapung, bahasa Indonesia. Kumaha ya ini jimat ngapung, gitu ya, masya Allah. Sampai hari ini masih teringat, itu karena hukuman. Padahal itu enggak, bahasa orang mah disapira, tapi ini membegasnya sampai ke hati dan sampai sekarang. Itu karena hukuman, masya Allah. Tapi itu selalu ada baiknya juga. Baiknya apa? Untuk saya pribadi, kebetulan gurunya sudah meninggal, saya selalu teringat beliau dan selalu saya mengirimkan Fatihah untuk guru saya, itu masya Allah. Itu salah satunya. Kan ketika kita ditafakuri juga, mungkin kenapa seperti itu? Mungkin karena salah muridnya itu sendiri. Insya Allah itu ya. Sadar diri lah gitu. Dia sadar diri gitu. Nah, yang kedua itu hukuman jadi tidak nyaman. Ya, ketika kita berangkat sekolah ataupun anak masuk sekolah, ketika takut dihukum, aduh, sini hukumnya, sini carikan, nah itu yang terjadi. Yang kedua, merasa memaksa, yaitu hukuman itu berupa memaksa juga. Karena ketika tadi nilai intinya tidak akan keluar karena mereka dipaksa untuk melakukan disiplin tersebut. Yang keempat, murid jadi takut. Nah ini, ya. Tapi memang zaman juga mungkin berganti, kondisi sosial masyarakat juga berganti, ya. Itu mungkin yang terjadi. Yang kelima adalah menyembunyikan kesalahan. Karena takut disakiti, karena takut dihukum, karena takut akan dipaksa tadi. Untungnya atau akhirnya ketika punya kesalahan pun dia tidak mau diungkapkan karena takut dihukum tadi. Yang keenam, murid menjaga rendah diri. Rek orang jadi sieun teman-teman. Kadang dengan lomba sieun. Padahal pada kali hukum ya. Insyaallah. Itu jadi yang terjadi. Dan yang bagaimana juga dengan identitas yang kali ini berupa penghargaan atau hadiah. Yang pertama, hadiah atau penghargaan juga itu tidak efektif, ya. Karena apa? Berupa sesaat biasanya atau hadiah ataupun
reward itu sesaat. Ketika anak bagus, ya itu sesaat itu. Ataupun ketika anak dapat hadiah, alhamdulillah. Ini pengalaman saya dari SD sampai SMA dulu pernah dapat piala. Tahu kenapa saya punya prestasi dari SD? Beda dengan mungkin ibu kepala, ibu Siti, karena pernah lomba ya Copitron gitu. Lomba background, oke. Pak, pernah lomba nama juara pernah dulu piala. Oh ya, ini saya ingat Pak ini teman saya di SMP, cuma beda kelas. Dia itu selalu ranking 1. Alhamdulillah benar ini luar biasa. Tapi saya pernah menang piala. Juara tanpa piala. Nah ini kurang efektif ya. Yang kedua selanjutnya itu merusak hubungan bersifat iri. Nah ini yang terjadi. Ketika anak yang satu mendapat hadiah, yang lain, nah itu kan merasa juga ya gangguan sosial. Yang ketiga mematikan kreativitas. Ketika kita menggunakan si anak ini, kita kan nggak tahu bakat si anak yang lain tidak terekspos ya. Yang keempat menghukum dengan sistem ranking. Nah ini sekarang dulu lah kita sudah menghapuskan sistem ranking, tapi bukan menghapuskan dalam tidak mutlak ya, tapi hanya tidak diekspos ke siswa ataupun ke orang tua. Kita hanya sebagai administrasi saja, tapi ini akan menjadi dampak sosial yang luar biasa. Dan akan kalau sekarang kan tidak ada kelas favorit SMP ya, SMA pernah kan Bapak Ibu mengalami kelas di favorit, kelas di favorit, kalau jangan kelas panyuntungan sampai di kelas nol ada di favorit di kelas nol berarti ya. Nah itu. Yang kelima kelas 2 kan. Yang kelima merampas hak menghargai dirinya, yaitu mereka tidak menghargai dirinya sendiri. Itu terakhir. Lanjut saja, perjalanan masih panjang. Konsep disiplin dengan identitas sukses. Nah ini, kalau tadi yang gagal, kalau sekarang dengan yang sukses. Apa tuh yang identitas yang sukses? Yaitu yang pertama konsekuensi, di mana adanya penguatan jangka pendek. Perlu memonitoring berkelanjutan. Nanti kita ada catatan khusus untuk anak-anak tertentu karena adanya teori diferensiasi. Nah itu, karena anak itu beragam kemampuan, beragam juga keahliannya. Yang ketiga yaitu stimulus respon, adanya aksi, adanya reaksi, insya Allah nanti ya. Berikutnya 4 itu murid menghormati peraturan, karena dengan konsekuensi nanti akan timbul pada materi selanjutnya itu tentang kesepakatan kelas. Karena dengan menghormati peraturan itu akan timbul konsekuensi pada dirinya sendiri. Yang kelima kehilangan waktu untuk merenungi kesalahan, ya itu. Berikutnya identitas sukses ini yang kedua yaitu restitusi. Nah ini yang restitusi yang kita nanti akan bahas. Yang pertama murid bertanggung jawab atas perilakunya. Jadi apa yang dia lakukan dia dapat mengontrol dirinya. Yang kedua itu fokus pada pemecahan masalah jangka panjang. Jadi bukan hanya saat saja, tapi jangka waktu yang akan datang. Yang ketiga murid menghormati dirinya dan orang lain. Jadi saling menghormati, menghargai juga orang lain. Yang keempat, teori kontrol, dirinya memegang kontrol. Jadi dia anak itu akan menguasai dirinya. Mungkin cek bahasa kolot lah, mau ngalampiaskeun non nafsuna gitu ya, karena dia dapat mengontrol dirinya sendiri. Yang kelima yaitu murid bersemangat untuk memperbaiki kesalahan. Jadi sebelum kurang manggas kolot coba dosa karena itu istighfar. Tapi ketika di anak dididik seperti ini, insya Allah ketika anak ada kesalahan dia pun akan merasa bersalah dan meminta maaf baik kepada teman maupun kepada orang lain. Nah selanjutnya konsep disiplin dengan pendekatan restitusi. Ini sebuah cara yang menanamkan disiplin pada murid. Bagaimana caranya? Nah sebelum ke cara apa itu restitusi, mungkin Bapak Ibu guru sebagian sudah mendengar. Restitusi adalah proses penciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Ini menurut Bapak Kusen tahun 2004. Nah ini restitusi ini proses menciptakan kondisi untuk murid memperbaiki kesalahan mereka. Karena yakin sebenarnya memang aneh juga. Maka muridnya dilahirkan dalam keadaan suci, bersih. Nah, kita mencari kesalahan anak, berarti ada banyak yang salahnya.
Tapi maksudnya bukan di sana, tapi mungkin anak tidak sesuai dengan aturan-aturan, baik aturan sekolah maupun aturan di kelas. Nah, ciri-ciri restitusi. Yang pertama, untuk memuaskan dan fokus pada solusi. Yang kedua, fokus pada karakter bukan pada tindakan. Ketiga, bukan menebus kesalahan, namun belajar dari kesalahan. Yang keempat, mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Yang kelima, tawaran bukan paksaan. Keenam, memperbaiki hubungan. Dan yang ketujuh, yaitu menuntun untuk melihat ke dalam diri. Itu yang paling utama. Nah, lalu apa perbedaannya? Contoh kasus nih, ada murid terlambat datang ke sekolah. Ini berupa contoh hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Murid dengan hukuman contohnya, murid disuruh berdiri di depan kelas selama 15 menit. Hukuman atau konsekuensi? Hukuman ya. Iya, harusnya saya munculkan dulu ini hukumannya kayak gini. Salah, maaf ibu-ibu. Ini dulu ya, itu bukan latihan udah ini malah menjelaskan ya. Nah ini, ayo terus hukuman apalagi ketika anak datang ke sekolah, guru marah-marah terhadap murid sehingga murid menjadi takut. Hari Neng, balik kalau kita baru sampai dengan suara tarik, tarik canda. Hari ditunjuk balik ya. Hari nggak keberak meja pak. Hari Neng, hujan ya. Ayo kata gitu tidak apa sih. Yang ketiga yaitu hukuman juga ketika anak datang terlambat ke sekolah, yaitu murid disuruh menulis. Saya tidak akan terlambat lagi sebanyak 100 kali. Pernah yang terlambat ke? Abi mah pernah. Banyak pengalaman ini lah berharga, pengalaman manis ya. Pada juga pernah. Jadi ketika ini yang belum adalah di depan kelas 15 menit belum pernah itu alhamdulillah. Tapi yang guru marah-marah, dimarahin guru suruh menulis itu pernah. Saya pernah jahil dulu, pernah baong lah. Ini lebih baong aja Pada zamannya. Baong pada zamannya. Yang ketiga, konsekuensi, yaitu guru memberikan ketika anak datang ke sekolahnya telat, maka guru memberikan konsekuensi. Konsekuensi ini kan sudah disepakati sebelumnya konsekuensi. Yaitu guru memberikan konsekuensi untuk tetap berada di kelas selama jam istirahat berlangsung. Yang kedua, guru tegas dan siswa menghormati peraturan. Nah, ketika udah ada konsekuensi, sudah dibuat peraturannya bersama-sama, adanya keyakinan kesepakatan kelas, kita tinggal balikin saja ke anaknya. Ade atau Ananda, kan kita sudah sepakat. Nah, itu kan lebih enak. Ketika datang lagi, datang, kamana we dia karejo. Tapi lalu Pak ngapain ada begitu we. Kecuali orang akhir bulan, apakah saudaranya kan? Nah, yang ketiga itu restitusi, di mana guru menanyakan keyakinan kelas dan dirinya. Alhamdulillah, acara pada hari ini telah selesai. Marilah kita tutup dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.